Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambahkan lagi sedikit apa yang telah kita sampaikan tadi, yaitu perkataan kita tentang kematian yang tiba-tiba. Apakah betul kematian itu tiba-tiba? Kita katakan tidak. Apa sebab? Sebab kematian itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal setiap kita itu sudah ditetapkan, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Bermakna tak ada lagi yang tiba-tiba, karena semua itu sudah ditetapkan. Tetapi muncul kata tiba-tiba itu adalah apabila satu, yaitu kita melihat orang yang meninggal dunia itu masih muda, masih sehat, kemudian meninggal dunia, maka muncullah kata tiba-tiba. Seakan-akan kematiannya itu datang dengan segera, padahal sebenarnya ajal itu sudah ditentukan. Umur dah habis. Ya, kata syair lagu itu, apabila minyak sudah habis, maka pelita itu mati sendiri. Karena minyak dah habis dah. Umur sudah habis, sudah sampai ke ajal, maka meninggal dunia. Jadi kata tiba-tiba itu muncul karena kita memandang badannya masih sehat, kemudian umurnya masih muda, kemudian meninggal dunia, maka muncullah kata tiba-tiba saja dia meninggal dunia. Karena biasanya yang kita fahami meninggal dunia itu kalau usia sudah lanjut, kemudian orang yang meninggal dunia itu didahului oleh sebab, yaitu penyakit yang sudah lama diderita. Maka apabila meninggal dunia, maka kita tak munculkan lagi kata tiba-tiba. Dia sudah meninggal dunia sekarang, karena usianya sudah lanjut. Sakit apa dia? Sakit tua. Nah, biasanya kita dengar begitu. Atau dia dah lama sakit, sudah tak lagi bisa berdiri, berjalan, dia ada terbaring saja, maka tak ada muncul kata tiba-tiba. Jadi sebenarnya tak ada kata tiba-tiba itu apabila kita memahami bahwasanya kematian itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja berbeda suasana hati, yaitu apabila ahli keluarga kita itu meninggal dunia di usia yang sudah lanjut, kemudian menderita sakit yang lama, maka kita siap dengan kematiannya, karena keadaannya itu. Maka apabila kematian datang kapan saja, kita siap. Tapi kalau badannya masih sehat, nah itu tuh, dan tak pernah memikirkan tentang kematian, maka terkejut. Nah, itulah yang menyebabkan kita menggunakan kata tiba-tiba, karena tak terfikir sebelumnya tentang kematian ahli keluarga kita itu. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, kematian itu adalah sebagai ujian. Bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup ini, kematian ahli keluarga yang kita cintai itu adalah sebagai musibah, yaitu menguji kita, adakah kita sabar atau tidak, redha dengan ketetapan Allah itu atau tidak. Nah, kematian ini disebut nyata, dia nyata. Disebut rahasia, tak ada yang mengetahuinya, dia adalah rahasia.
Jadi kematian itu nyata dan rahasia. Maknanya kematian itu bisa kita ketahui, dan ada pula bagian tertentu dari kematian itu tidak bisa kita ketahui. Yang kita ketahui apa? Kematian itu tahu kita. Umpamanya sudah tidak berdetak lagi jantungnya, berarti sudah mati. Dan kematian itu nyata sekali, kita menyaksikannya mati. Tadi dia masih bergerak, sekarang sudah kaku, tak ada lagi gerakan apa-apa. Nyata tidak kematian itu? Nyata. Yang tak nyata itu apa? Tentang kapan kematian itu berlaku. Itu tak nyata. Yaitu kapan akan berlaku itu tak ada siapa yang bisa mengatakan kematian itu bila, karena itu adalah rahasia antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberitahukannya kecuali apabila Allah memberitahukan. Umpamanya kepada orang tertentu Allah beritahukan kematiannya, dia tahu tentang kematiannya, kemudian dia tidak memberitahukannya kepada ahli keluarganya kecuali dengan isyarat. Dengan isyarat itu umpamanya kata orang kita sekarang ini meninggalkan perangai. Pernah dengar kata meninggalkan perangai? Nampaknya lain nampak abang ini. Ini peluk lain nampaknya. Rupanya peluk terakhir rupanya. Nah, naik dia ke pesawat Sriwijaya Air itu, rupanya dia tak pergi, tak kembali lagi. Pergi itulah, pergi yang terakhir. Nah, jadi mengapa dia memeluk seperti itu? Oh, rupanya dia tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia. Tetapi dia tidak memberitahukan yang rahasia itu kepada yang lainnya. Allah telah memberitahukan kepadanya, sudah. Nah, orang yang seperti itu, yang sudah tahu itu, maka dia akan bersiap sedia menghadapi kematiannya, karena sebelum ia meninggal dunia sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Mau tidak diberitahu oleh Allah rahasia kematian itu? Maulah, kita maulah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah dahulu malaikat maut itu datang meminta izin, wahai Muhammad, aku datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadamu bahwasanya nyawamu akan dicabut. Nah, bagaimana pandanganmu? Nah, kalau malaikat mau datang kepada kita seperti itu bagaimana? Mau dicabut nyawanya atau masih lagi minta diberi tangguh? Tangguh ajalah, malaikat maut ini belum siap, saya lagi ini. Tetapi Rasulullah menjawab, wahai malaikat maut, kalau memang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan kamu akan menjalankan tugas, jalankan tugasmu untuk mencabut nyawaku. Artinya Rasulullah tak minta ditangguhkan. Kalau memang sudah ditetapkan, sudah sampai ajal, maka jalankan tugas mencabut nyawa. Maka jawaban Rasul, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Apa makna rafiqul a'la itu? Nah, karena setelah kematian itu nanti ruh orang-orang beriman itu berada di tempat yang tinggi, ar-rafiqul a'la. Kalau dalam ayat Al-Quran, fi illiyin, innal abrara lafi illiyin, wa innal fujjara lafi sijjin. Dua tempat. Yang satu di tempat yang tinggi, illiyin, satu lagi di tempat yang rendah. Ini ruh-ruh selepas meninggal dunia. Di tempat yang tinggi orang-orang beriman, di tempat yang rendah orang-orang kafir. Nah, di mana tempat kita nanti wallahu alam. Kita berharap di tempat yang tinggi. Nah, jadi tentang kematian ini sebenarnya tak perlu kita takutkan untuk membahaskannya. Karena semakin banyak kita mempelajari tentang kematian, sebenarnya semakin siap kita untuk menghadapi kematian itu. Yaitu membuat kita yang lalai jadi sadar, jadi ingat. Yang
menjadikan kita bersungguh-sungguh kematian itu. Tadinya malas-malas, tapi kalau ingat mati, oh ini tak boleh lagi malas-malas ini. Sahabat saya yang seumur dengan saya dah mati dah. Nah, ini dalam minggu ini katanya udah hampir ribuan yang meninggal dunia dalam minggu ini saja karena wabah ini. Dan kita dapat berita di Malaysia itu meningkat dalam minggu ini. Maka sekarang di Malaysia tanggal 13 sampai 23 sama sekali tak boleh keluar dari rumah. Kita masih keluar kan? Nah, kita ini masih longgar ya. Di negara-negara tertentu tak boleh lagi, karena dikatakan ada gelombang yang baru lagi dari wabah ini. Bukan yang lama, yang baru lagi, bentuknya dah lain lagi. Tak tahu nanti vaksin baru lagi atau tidak. Ini vaksin yang pertama belum lagi, vaksin yang baru pula lagi nanti. Sampai kapan wabah ini? Tak tahu kita sampai kapan. Kalau disebut wabah, bermakna berkaitan dengan kematian. Maka di zaman wabah ini siap-siaplah menghadapi kematian. Takut mati? Tak perlu ditakutkan, karena kematian itulah sesuatu yang pasti. Yang penting adalah apa persiapan kita menghadapi kematian itu. Hidup di dalam Islam ini bukan berakhir dengan kematian. Hidup di dalam Islam ini memanjang sampai kepada kehidupan selepas kematian. Jadi kehidupan selepas kematian itu hidup juga namanya, tapi kita sebut dengan istilah hidup di alam barzakh. Nanti sampai kiamat. Kemudian digantilah bumi-bumi yang baru, langit-langit yang baru, maka berawal pula lah waktu yang baru, hari yang baru. Disebut hari akhirat. Tetap juga kita hidup. Jadi hidup di hari akhirat, hidup di alam barzakh, dan sekarang ini hidup di dunia. Hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan di dalam Al-Quran disebutkan kita hidup 2 kali dan kita mati 2 kali. Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Ya Allah, engkau hidupkan kami 2 kali dan engkau matikan kami 2 kali. Jadi kita ini menjalani 2 kali hidup, 2 kali mati. Sudah ada kematian yang kita lalui? Kan 2 kali kan? Sudah ada kematian yang kita lalui? Sudah. Kematian yang pertama itu 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Itu mati. Kemudian kita dihidupkan sekarang. Ini hidup pertama. Selepas ini kematian sekali lagi. Setelah itu ada lagi kematian atau enggak? Enggak ada lagi. Jadi kematian yang akan datang ini kematian yang kedua. Setelah itu tak ada lagi kematian. Jadi kalau tak ada lagi kematian, selepas kematian yang kedua itu kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, yang menentukan hidup kita selepas kematian yang kedua ini adalah kehidupan yang pertama ini. Maka jemaah kita yang tadi meninggal dunia, mudah-mudahanlah insya-Allah beliau berada dalam kehidupan yang menyenangkan di alam barzakh. Apa sebab? Selama ini bersusah payah pergi ke masjid, salat 5 waktu selalu ke masjid, masjid dekat rumahnya itu. Kemudian semalam pergi ke Masjid Nurul Yakin. Dan biasanya ketika kita di Masjid An-Nur, beliau ke Masjid An-Nur. Subuh Masjid An-Nur. Kemudian di bulan Ramadan i'tikaf. Maka tadi dari pengurus masjid merasa kehilangan, karena bapak itu almarhum selalu sholat 5 waktunya di masjid. Selama ini bersusah payah ke masjid. Kerjanya tidak di sini, di luar kota sana. 2-3 jam. Hari Jumat kembali ke Pekanbaru,
mengejar pengajian hari Jumat, mengajar pengajian hari Sabtu, dan mengejar pengajian hari Ahad. Karena di sini ada pengajian, di kabupaten sana tak dapat seperti yang di Pekanbaru ini. Hari Senin balik lagi bekerja ke sana, pulang pergi. Letih. Tetapi sekarang keletihan itu sudah berakhir dengan kematian. Berarti kematian itu menguntungkan atau tidak? Kalau kematian itu mengakhiri keletihan kita selama ini, maka kematian itu menguntungkan atau tidak? Mau mati? Allahu Akbar. Ini untuk memahami kematian. Semakin banyak kita membahas tentang kematian ini, semakin kita mengenali diri kita yang sedang dalam perjalanan untuk menghadapi kematian tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kemudian ada kata kemudian itu. Kemudian bermakna lanjutannya. Kemudian ilaina turja'un, kepada kami kamu akan dikembalikan. Itu di surah Al-Ankabut ayat 57. Tapi baca juga yang ada di surah Ali Imran ayat 185. Awalnya sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sambungannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan amalmu itu di hari akhirat kelak. Maknanya balasan dari amal yang kita kerjakan di dunia ini nanti didapatkan di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Ujung ayat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Berarti sekarang ini kehidupan yang kita lalui ini adalah kehidupan yang menipu. Dengan kematian berakhirlah menjalani kehidupan yang menipu. Beruntung atau tidak? Maka insya Allah dengan amal ibadah yang kita kerjakan, maka kita tidak akan ragu-ragu lagi, tak akan gelisah, tak akan takut, tidak akan risau untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah kokohkan lidah kita ketika akan meninggal dunia untuk menyebut la ilaha illallah. Ayat Al-Quran, yuthabbitullahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan lidah kita ketika akan meninggal dunia menyebut la ilaha illallah. Siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Penutup kesimpulan dari pengajian ini, apa yang akan kita sebut di penghujung usia itu adalah yang biasa kita sebut sehari-hari. Apa tadi kesimpulannya? Apa yang akan kita sebut nanti di penghujung usia kita itu adalah apa yang biasa kita sebut sehari-hari. Apa yang kita sebut sehari-hari? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sholat itu adalah untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita bangun, kita tidur, apapun amalan harian kita itu adalah sebenarnya dalam rangka menyebut la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan insyaallah mudah pula kita menyebut kalimat itu di akhir
usia, dan itulah yang menghantarkan kita kepada kehidupan yang menyenangkan selepas kematian nanti. Cukup sampai di sini. Mungkin tak begitu terdengar karena hujan lebat turun. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau kita sudah meninggal, berputus tulang, maka arwah kita pergi ke tempat yang tinggi. Sekarang saya tanyakan Ustaz, berarti arwah tadi kan sudah dipakai Ustaz. Artinya arwah seseorang dipakai. Sekarang saya tanyakan, apakah ada arwah yang belum dipakai Ustaz? Artinya arwah yang belum ditiupkan. Kalau ada, di mana tempatnya Ustaz? Makasih Ustaz. Ini ada istilah baru, saya baru dengar malam hari ini, yaitu ada ruh yang sudah dipakai dan ruh yang belum dipakai. Ini istilah baru. Yang ditanyakan itu kita paham. Ruh yang sudah dipakai itu ruh yang sudah menempati jasad, kemudian keluar dari jasad, kemudian ruh itu ditempatkan. Kalau di jasad yang baik, dia ketika di dunia ini dia beriman, dibawa oleh jasad itu ke masjid, dibawa untuk beramal ibadah, maka ditempatkan nanti ruh itu di tempat yang tinggi. Kemudian jasad itu dikembalikan ke asalnya, yaitu jasad itu dari tanah, dia kembali ke tanah. Tapi ada tidak ruh itu yang tak dipakai? Ini bagus pertanyaan ini. Bermakna ruh yang tak dipakai itu tidak ada jasadnya sampai hari ini di dunia, belum ada lagi. Ya, di mana sekarang tempatnya? Itu dia pertanyaannya. Ini pertanyaan tentang roh. Rasulullah ditanya dahulu juga tentang roh. Dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Rasulullah tak punya jawaban. Kalau Rasulullah aja tak punya jawaban, macam mana pula saya mau punya jawaban? Maka di mana sekarang roh yang belum dipakai itu berada? Umpamanya ada seorang ibu mungkin yang akan mengandung, belum mengandung lagi, tapi akan mengandung. Berarti kan nanti apabila dia mengandung, mulailah jasad itu diciptakan dari setetes air, segumpal darah, sebongkah daging. Kalau sudah berumur 120 hari, barulah roh yang belum dipakai itu ditiupkan ke jasad ini. Kalau sudah sampai di jasad, maka terpakailah dia. Kan begitu istilahnya kan. Nah, yang ditanyakan itu yaitu yang belum ada jasad di muka bumi itu, ruh yang belum dipakai itu di mana? Jawabannya, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah urusan ruh itu adalah urusan Allah Ta'ala. Maka jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nanti kalau saya jawab dalam surga, tak pula ada jawaban seperti itu. Atau di mana dia? Di alam roh. Nanti pertanyaan berikutnya, di mana alam roh itu? Kan pertanyaan lagi. Maka lebih bagus jawab saja sama seperti jawaban yang diberikan kepada Rasulullah dahulu, yaitu jawabannya, katakanlah urusan roh itu adalah urusan Allah Ta'ala. Baik, ada lagi yang bertanya? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, ada nggak trik jalan lain atau jalan pintas untuk kita bisa sabar atau sabar dan tawakal dalam persiapan kematian selain yang sudah Pak Kiai jelaskan? Trik? Iya. Ini trik-trik ini penting juga. Terus ya. Sabar. Karena kata sabar yang dimunculkan, maka tumpuan jawaban kita ada pada kata sabar itu. Sabar itu maknanya menahan.
Sabar itu maknanya menahan. Berpuasa itu adalah sabar. Berpuasa itu menahan. Menahan apa? Kalau kita lapar, mau apa kita? Mau makan, itu kehendak hawa nafsu. Mau makan, menahan. Menahan untuk tidak makan. Menahan kehendak hawa nafsu. Itu sabar ya. Kalau kita haus mau apa? Mau minum, itu kehendak hawa nafsu. Tapi kehendak iman kita enggak. Saya tak mau makan, saya tahan lapar ini. Tidak, saya tak mau minum, saya tahan haus ini sampai nanti terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, waktu berbuka tiba, baru saya mau makan, mau saya minum. Nah, berarti apabila kita mampu menahan kehendak hawa nafsu, berarti kita adalah sabar. Sekarang kaitan dengan kematian. Sabar berkaitan dengan kematian. Kehendak hawa nafsu kita, mau ahli keluarga itu meninggal dunia pada masa sekarang ini? Tidak. Kita maunya ahli keluarga itu masih bersama kita lebih lama lagi. Itu keinginan hawa nafsu kita. Tapi yang berlaku itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Kematian ahli keluarga kita itu kan keinginan Allah. Maka jangan ikuti keinginan kita. Tahan keinginan kita itu, ikuti keinginan Allah. Itu trik untuk sabar. Karena sabar itu kaitannya menahan. Menahan. Berceramah ini mana mau? Mengeluarkan suara biasa saja atau mengeluarkan suara tinggi? Kalau tinggi ini kan mesti tarik nafas kita dibuatnya, tambah tenaga kita dibuatnya. Apalagi hujan-hujan seperti sekarang nih. Hujan lebat seperti ini, kalau saya menyampaikan perlahan-lahan, terdengar atau enggak? Tak terdengar kan? Maka kalau kehendak hawa nafsu saya mau segera berakhir pengajian ini, tapi karena ada lagi pertanyaan yang kedua, saya sabar. Ini saya sabar nih, trik saya sabar ya. Yaitu saya tahan kehendak hawa nafsu itu. Kemudian ini kehendak Allah ini. Ada yang bertanya kedua ini, ingin mendapatkan pengetahuan. Nah, maka saya menangkan kehendak iman untuk memberikan jawaban. Saya kalahkan kehendak hawa nafsu yang ingin segera mengakhiri pengajian ini. Maka sampai sekarang ini saya masih mengajar dengan suara yang keras ini menunjukkan saya sabar. Sabar. Sekarang keinginan Bapak Ibu sekalian ini mau tetap di masjid ini atau mau pulang? Ini biasanya kalau hujan-hujan lebat ini masuk air tak ke rumah nih? Nah, kalau keinginan kita ini mau di sini terus atau mau cepat pulang? Mau cepat pulang. Tapi mengapa tetap bertahan di sini? Sabar. Kalau tak sabar, ada pulang lagi, izin Ustaz. Tapi tetap menahan kehendak, menahan itu. Jadi apa trik untuk sabar? Menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Dengan apa menahan hawa nafsu? Dengan kekuatan iman. Siapa yang bisa menahan laparnya sampai terbenam matahari? Yang punya kekuatan iman. Dihidangkan makanan di depannya dan tak ada orang di kiri kanan. Bagaimana? Santap makanan tentu tidak. Ini belum lagi terbenam matahari ini. Disampaikan puasa itu ke terbenam matahari atau enggak? Itulah ya, ujian kesabaran ya. Sabar. Kalau ada lagi yang bertanya yang ketiga selepas ini, sabar atau enggak? Ini kan baru 2.
Ada yang ngomel, Allah Ustaz, 2 aja lah cukup lah, jangan buka lagi. Kami mau pulang ini. Nah, jadi bagaimana cara memakaikan kata sabar itu? Triknya adalah, sabar itu kaitan dengan hati kita. Yaitu di dalam hati itu ada 2 kehendak, ada kehendak iman, ada kehendak hawa nafsu. Menahan kehendak hawa nafsu itu namanya sabar. Dan untuk menahannya adalah dengan memenangkan iman ke atas hawa nafsu. Bagaimana cara memenangkannya? Minta bantuan kepada akal. Akal. Maka nanti akal membuat kita memahami dengan bijaksana. Oh ya. Nanti dengan akal itu nampak akhirat yang kekal abadi. Yang kita dahulukan, yang kita utamakan adalah redha Allah, kehendak Allah. Kematian ahli keluarga kita itu kehendak Allah. Yang menetapkannya adalah Allah. Allah yang menetapkan kematian itu adalah Allah yang maha bijaksana. Maka kita hormati kebijaksanaan Allah dalam menetapkan kematian ahli keluarga kita itu. Kalau ikut keinginan kita, kita tak mau. Ya Allah, mengapa begitu cepat engkau wafatkan suami hamba? Umpamanya lah seorang istri mengeluarkan kata yang kata itu bisa difahami sebagai kata yang tidak sabar, kata yang tidak redha, karena mempersoalkan kebijaksanaan Allah. Maka yang biasa kita dengar perkataan Allah lebih sayangkan dia dari kita. Itu biasa kita dengar itu. Kita sayang pada dia, tetapi Allah lebih sayang lagi kepada almarhum itu. Tanda sayang Allah itu segera mewafatkannya di dunia ini. Perkataan yang seperti ini, ini orangnya orang yang sabar ini, karena dia menahan kehendak hawa nafsunya dan memenangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Yang lain sabar. Tahan kehendak hawa nafsu. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhir sudah pengajian kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.